Tadi pemaparan yang cukup panjang dari penulis buku yang kita bedah pada pagi hari ini mengenai konklusi dari buku ini dapat Anda baca di makalah yang telah disediakan oleh panitia tadi. Adapun yang secara umum yang dapat kita ambil dari pemaparan tadi adalah bahwa yang namanya klaim kebenaran atau truth claim itu truth claim Islam, klaim kebenaran Islam yang dasar ontologisnya adalah hadis dan as-sunnah, akan memunculkan banyak aliran dan pendapat karena setiap orang itu memiliki dasar tafsir dan pemahaman yang berbeda terhadap dasar ontologis hadis dan as-sunnah itu tadi. Baiklah, kita menuju kepada pembanding yang dalam hal ini akan disampaikan oleh DRS Kiai Haji Marzuki Mustamar LCMAG. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin sebagai pemateri yang kami hormati, para pejabat di lingkungan Universitas Brawijaya, di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, para dosen yang sangat kami hormati, para tamu, mustami'in, mustami'at, hadirin hadirat, rahimakumullah. Saya tidak menjadi pembanding, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menurut saya perlu disampaikan, bukan untuk menang-menangan, tapi saya sendiri ingin kehidupan umat Islam itu tentram, enggak ada cekcok, enggak ada permusuhan, dan musuh kita terlalu besar. Musyrikun menyerang kita, Nasara menyerang kita, Yahudi menyerang kita. Kalau musuh menyerang kita, kita masih juga bermusuh-musuhan antar teman sendiri, maka selesailah sudah. Ada guyonan di SMS, di HP. Sekarang setan sudah istirahat, tidak mau lagi menggoda, mengganggu manusia. Bukan karena manusia sudah nakal, tapi justru sekarang setan takut khawatir nakalnya manusia. Karena kalau diukur-ukur, manusia sudah lebih jahat daripada setan. Jadi setannya takut. Bapak Ibu rahimakumullah, kehidupan saya di Malang, saya memang ketua NU. Tapi saya ingin berdakwah untuk semua. Diterima monggo, enggak diterima juga monggo. Dan alhamdulillah, terserah mereka jadi NU apa tidak, tapi asal sudah baik, mengikuti Quran Sunnah, menghormati para ulama, menghormati para sesepuh, menghormati orang-orang yang seharusnya dihormati, entah secara formal ngaku jadi NU atau tidak, menurut saya itu sudah lebih baik daripada wis ora NU ngilok-ngilok ini pisan. Oleh karena itu, insya Allah jadwal khutbah dan pengajian rutin saya
Di Malang itu perbandingannya 40-60, kalau tidak 50-50. 50 di masjid-masjid tanpa tongkat, 50 di masjid-masjid yang pakai tongkat. Saya kira ngerti sendiri lah. Atau bisa jadi yang 60 di masjid yang tanpa tongkat, yang 40 di masjid yang pakai tongkat. Saya di Al-Ikhlas ya khutbah yang ngaji. Di Ramadan Kriya Santa ya khutbah yang ngaji. Dan plus di masyarakatnya, di jamaahnya. Tidak hanya di masjid. Di Muhajirin saya juga ngaji rutin subuh sebulan sekali minggu kedua. Kemudian di Ahmad Yani Sabtu 8 sekali pagi saya juga ngaji di sana. Dan banyak lagi. Dari komunitas-komunitas yang kelihatannya di luar NU, di luar tradisi NU, itu alhamdulillah setelah kita bergaul dengan mereka-mereka, menurut saya cukup kondusif, cukup baik situasinya sekarang. Nggak usah saya sebut masjidnya. Di masjid tertentu itu selesai ngaji, itu biasanya terus mereka menulis nama-nama, Ustadz ini nama mbah saya, ini nama orang tua saya yang sudah meninggal, mohon dikirimi doa. Nah begitu. Itu di masjid yang tradisinya tidak NU. Nah begitu. Jadi saya kira perkara mereka nggak masuk NU, urusan mereka. Tapi amaliyahnya sedikit-sedikit sudah diterima. Kemudian beberapa orang yang dulu menentang Sayyidina itu sekarang sudah tidak asing. Kita mendengar pejabat debat atau siapalah itu mengucap Sayyidina. Alhamdulillah kami diterima. Begitu. Saya pernah bilang pada beliau-beliau, sampean itu kok mengharam-haramkan Sayyidina itu gimana? Lawang sampean sendiri kalau bersolawat sering pakai Sayyidina. Masa iya? Lah iya. Itu kalau sampean sambutan pakai bahasa Indonesia, solawatnya mesti Sayyidina. Semoga solawat salam dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah kalimat junjungan kita itu terjemahan dari Sayyidina. Jadi lucu bin ajaib kalau sampean itu memusyrik-musyrikan Sayyidina, tapi tanpa disadari mengucap kalimat yang itu terjemahan dari Sayyidina. Loh saya nggak ngerti lah, kalau goblok jangan berfatwa. Bapak Ibu rahimakumullah, siapa saya nggak tahu, wong duduk sudah loh jenengan tuh Pak jejer di situ. Kalau saya sebut sampean mesti tahu namanya, tapi nggak usah. Nah ternyata beliau itu ini buka rahasia. Yang ngimami Yasin sama tahlil itu ya Bedawi, ketua MUI. Karena dekat kuping saya dengan lisan beliau, sejak awal Yasin sampai tahlil diikuti terus. Dan saya yakin beliau ngimami tahlil itu bisa. Karena Yasin ternyata hafal, dan urut-urutan bacaan tahlil itu dia mengikuti semua, hafal semua. Oh, berarti alhamdulillah tradisi kita sudah diterima. Gitu. Terlepas itu terpaksa atau tidak saya nggak tahu, tapi yang jelas beliau membaca itu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di jamaah Kriya Santa yang masjidnya nggak ada tongkat, adanya juga 1, tarawihnya 8. Di jamaahnya itu ada pengajian rutin, dilepaskan dari Unibro ini juga ketua jamaahnya itu. Nggak usah saya sebut, nanti jadi fitnah. Acaranya kumpul lalu baca waqiah atau baca surat Mulk
Setelah itu ada satu yang membuka acara itu dengan membaca Fatihah. Nah, saya biasanya yang sering rutin itu ngisi, saya ya Hamzawi, ya Hamzah itu Rais Surya, kemudian juga Pak Taufik, Ketua Muhammadiyah. Ketika saya disuruh Ustaz jenengan buka dengan surat Fatihah, saya nggak berani, khawatir saya nanti buka dengan tradisi saya ila hadrati, terus khawatir jadi fitnah, gitu. Betul jenengan mawon pun. Ternyata ketika yang buka itu jamaah itu sendiri pakai ila hadrati, ya sudah. Makanya saya nggak usah apa rame-rame. Akhirnya juga dilakoni. Dan saya pesan kepada siapapun yang terbiasa NU, yang terbiasa dengan tradisi tahlilan ila hadrati, kalau ada orang, ada pendatang baru, ada dalam tanda petik mu'allaf baru, terus melakukan itu, tolong jangan diolok-olok, disupport gitu loh. Wong nggih. Lah kok yo dibaca. Nah, maksud saya, katanya beliau tadi, mbok yo ojo mentil-mentil begitu. Yang konsisten. Kalau memang sholawat harus dari Kanjeng Nabi, sholawatnya hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa azwaji dan seterusnya itu. Kama shollaita ala Ibrahim. Jangan yang lain-lain. Semoga sholawat salam, jangan. Ya, sallallahu, jangan. Apa tadi? Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin juga jangan. Nah, ini tentang redaksi sholawat. Terus kemudian tentang Sayyidina tadi sudah saya permasalahkan. Kemudian tentang Tarawih 20. Tarawih 20 itu gagasan Umar karena melihat ketika itu sahabat itu tarawih itu kacau. Ada yang rakaat sedikit, ada yang banyak, ada yang berjamaah fasalla rajulun ya wa shalla wara'ahu rahtun, kan begitu. Wa shalla rajulun akhar wa shalla wara'ahu ruhaid. Itu di hadis Bukhari begitu. Ada orang ketika Umar itu sidak ke masjid, ternyata orang sholat tarawih itu saenake dhewe. Ada yang rakaatnya sedikit, ada yang banyak. Terus banyak enggak jamaah. Lalu Umar berinisiatif, ayo jamaah semua, diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Satu imam, Ubay bin Ka'ab. Jangan kacau seperti ini. Sekalian rakaatnya disepakati 20. Yang riwayat rakaat 20 dari Umar dan para sahabat yang lain itu tidak dhaif, karena menurut Ibnu Taimiyah di kitab Al-Fatawa Al-Kubra, seperti yang dinukil kader PKS Ustadz Imam Syafi'i DPR Kabupaten yang dulu juga pernah dialog dengan saya, dia menukil ucapannya Ibnu Taimiyah di kitab Fatawa Al-Kubra, waqad thabata an Umar wa ashabihi annahum qamu fi Ramadan bi 20 rakaatan, bahwasanya Umar dan para sahabat tarawih dengan 20 rakaat itu riwayatnya akurat, thabata, enggak lemah begitu. Nah, kalau yang panjenengan lemah berarti jenengan menentang Ibnu Taimiyah. Apa mungkin pengagum Ibnu Taimiyah abang menentang Ibnu Taimiyah? Nah, itu Umar dengan para sahabat mensepakati jamaah 20. Nah, anehnya jamaahnya diterima, 20-nya emoh dengan tuduhan bid'ah. Sebetulnya kalau yang dari Umar itu bid'ah, alasannya tidak dari Kanjeng Nabi, sekalian kedua-duanya jangan dilakukan. 20-nya ya jangan, jamaahnya juga jangan. Karena yang dari Umar itu bukan hanya 20-nya dok, 20-nya ya dari Umar, jamaahnya juga dari Umar. Kan lucu bin ajaib, dari Umar bid'ah, berarti jamaah tarawih juga bid'ah, 20 juga bid'ah. Tapi 20 emoh karena bid'ah, kalau bid'ah itu jamaah mau. Nah itu kan, kalau mau konsisten, Umar itu bid'ah. Nah kalau Umar itu bid'ah, tarawih jangan berjamaah dan jangan 20. Langsung merujuk pada Kanjeng Nabi yang tidak pernah menambah lebih dari 11, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. 4 panjang, lalu 3. Kalau ingin merujuk Nabi itu tok, moh yang Umar, 1, jangan jamaah. Karena dalam hadis itu enggak ada penjelasan sama sekali kalau Nabi melakukan 11 itu jamaah, enggak ada. Terus yang kedua,
melakukannya jangan Ramadan tok. Karena bunyi hadis itu la fi Ramadan wa la fi ghairi. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Ngapain sampean Ramadan tok? Lawang 11 itu Ramadan dan luar Ramadan. Terus yang ketiga, jangan niat tarawih. Karena di situ nggak ada penjelasan dari hadis sama sekali bahwa 11 itu oleh Nabi dinati tarawih. Apalagi di kapling-kapling yang wolu tarawih, yang telu witir, itu kapling dari mana? Cari, pokoknya hadis, di luar hadis jangan. Saya mau dawuhnya Ibnu Taimiyah, pokoknya hadis. Cari hadis yang mengatakan iki sing wolu iku tarawih Kang, sing telu iku witir Kang. Enggak ketemu, sampai nduweh enggak ketemu. Berarti mengkapling-kapling itu tidak berdasar hadis. Apa juga bid'ah. Nah, begitu. Terus rincian 11 itu di hadis Bukhari tidak selamanya 8 plus 3. Ada yang masna fa idza khasyiya subha, ya, kalau Nabi sudah khawatir subuh terus shalla rakaatan wahidah tutiru ma qablahu. 2 10 ditutup 1. Terus ada juga riwayat Bukhari 4 ditutup 3. Ada juga riwayat Bukhari 2 6 ditutup 5. Gitu. Nah, kalau persepsinya itu yang jangkep tarawih, yang 3 witir, oke lah. Kaplingan itu berdasar ijtihad, sing genep dianggap tarawih, yang ganjil dianggap witir. Karena yang jangkep itu 8, maka dianggap tarawihnya 8. Terus karena yang ganjil itu 3, maka dianggap witirnya 3. Kalau persepsinya yang jangkep itu tarawih, yang ganjil witir, terus dengan riwayat Bukhari satunya gimana? Yang 10 plus 1. Apa terus tarawihnya 10? Apa? Witirnya 1. Riwayat Bukhari satunya yang 6 plus 5. Apa tarawihnya 6? Terus apa? Witirnya 5. Andai orang itu terbuka saja, oh tarawih itu tidak harus 8 Kang, 6 ya oleh, 8 ya oleh, 10 ya oleh, mending sik berpendapat gitu. Tapi takut lek gak ngene bid'ah dolalah neraka ngono itu apa nek gak sumpek gitu. Lek gak 8 plus 3 bid'ah, padahal hadisnya itu ada yang 10 plus 1. Masuk Bukhari bid'ah. Ada yang 6 plus 5. Masuk Bukhari bid'ah. Ini hanya bertanya saja sama jawab dewe. Saya akan bertanya. Kemudian Aisyah dalam meriwayatkan maksimal 11 tadi, Aisyah itu mengatakan begini, tanya pada Nabi, atanamu qabla an tutir ya Rasulullah, nopo panjenengan tidur sebelum witir wahai Rasulullah? Jawabnya Nabi, na'am innahu tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Memang mata saya tidur, tapi hatiku nggak pernah tidur. Pertanyaan Aisyah tentang witir itu mengindikasikan kuat kalau yang dimaksud sholat malam maksimal 11 itu sholat witir. Makanya di Ramadan dikerjakan, di luar Ramadan pun dikerjakan. Dan memang witir itu begitu. Witir itu di Ramadan dikerjakan, di luar Ramadan dikerjakan. Kalau mau kapling, mau anggap yang 8 terawih, mestinya terawih nggak boleh di luar Ramadan. Jadi Nabi tadi malam sholat ngimami 11 rakaat oleh Nabi sendiri itu dinamakan sholat witir. Saya khawatir kalau saya jamaah terus nanti jangan-jangan sholat witir diwajibkan. Nabi tidak mengucap begini, saya khawatir kalau yang terawih 8 plus witir 3 itu diwajibkan. Nabi nggak jawab begitu. Nah kalau Nabi menyebut tadi malam itu witir, ngapain kita menyebut itu terawih plus witir? Saya sudah menjelaskan, mau terima sakarepmu, nggak mau terima sakarepmu, besok sing dihisap yo sampean dewe, duduk saya. Selanjutnya ada yang lebih keras lagi. Dulu orang ini ngajar di PGA Jalan Bandung, yang anaknya pernah menjadi pimpinan laskar jihad. Bapaknya itu dulu
jadi guru di PGA Bandung sini, Jalan Bandung ini. Nah, sampai mengatakan ini nggak saya tulis, ya, tanggal berapa saya lupa, beliau mengatakan, wong saya dulu juga ngajar di situ. Umar bin Khattab yang tarawih 20 itu bid'ah, dan Umar ahli bid'ah. Jadi sampai bagaimana tentang Umar? Umar ahli bid'ah. Ini sampai menilai Umar itu ahli bid'ah. Tentu karena bid'ah, karena tarawih 20 plus jamaah, maka yang dibid'ahkan mestinya enggak Umar tok, ya semua sahabat yang mengikuti jejaknya Umar dibid'ahkan semua. Dan kalau para sahabat itu dianggap bid'ah semua, sesat semua, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tentang hadis Bukhari Muslim yang rata-rata diriwayatkan lewat sahabat yang tarawihnya 20 itu? Apa terus hadis itu kita tolak? Hadis innamal a'malu binniyat kita tolak? Ini kan riwayat dari Umar ahli bid'ah, ini kan riwayat dari Ali ahli bid'ah, begitu. Lah terus kalau hadis-hadis Bukhari Muslim kita tolak, alasannya karena riwayat dari Umar itu bid'ah, terus kita pakai hadis mana? Ono sholat nggak ada rukuk, nggak ada sujud, ini tok. Alasannya sholat tentang 5 waktu itu kan riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Lah Abu Hurairah menurut riwayat tarawih 20 kan ahli bid'ah. Makanya hadis sholat 5 waktu itu hadis diriwayatkan ahli bid'ah. Saya mau akhirnya ikut Quran tok. Quran nggak memperinci caranya sholat, nggak memperinci waktunya sholat. Paling-paling hanya disuruh sholat atau bertasbih pagi dan sore gitu tok. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah. Wa fi riwayatin dalam tafsir, sholatlah pagi dan sore. Moh sholat 5 waktu karena menolak hadis karena hadis itu diriwayatkan para sahabat yang tarawihnya 20 bid'ah. Dan kalau hadis itu tetap diterima, muncul permasalahan, wong ahli bid'ah kok diterima? Ini kan ya repot juga. Terus Umar itu bid'ah apa enggak? Kalau Umar dan sahabat lain itu dihukumi bid'ah, sampean harus menolak hadisnya karena diriwayatkan ahli bid'ah. Kalau sampean menerima itu, berarti menerima hadis dari ahli bid'ah. Pertanyaan, terus kalau sampean terima alasannya Umar itu baik, tidak ahli bid'ah, maka secara tidak langsung sampean mengatakan tarawih 20 atau apalah itu bukan bid'ah. Mas, aku mau tarawih 20, apa bid'ah? Enggak. Umar apa bid'ah? Enggak. Yos pokok aku 8 ini ya. Itu bagus. 8, 6, 10, 12 tanpa membid'ah-bid'ahkan yang lain. Apa sama 8? Sakarepku toh, ngono dak bagus. Apa sama 6? Sakarepku toh, ngono toh. Jadi enggak membid'ah-bid'ahkan yang 20 karena rentetannya panjang itu tadi. Ini tentang bid'ah. Kemudian menurut saya ini nggak tahu benar apa salah, tapi biasanya kalau di komunitas di luar NU pikiran ini agak bisa diterima, begitu. Bid'ah itu ada 2, ada bid'ah hakikotan bid'ah, ada bid'ah yang lughatan dalam pengertian bahasa bid'ah. Kalau bid'ah dalam pengertian bahasa, pokok sesuatu itu baru, tidak ada zaman Nabi, itu bid'ah. Makanya kalau saya membaca hadis Muslim, Aisyah mengatakan awwalu ma yuhdats, bid'ah yang pertama dibuat itu bukan sholat, bukan macam-macam, itu al-minkhol. Apa? Pakai ayaan itu apa namanya? Orang mau bikin roti saja tepungnya mesti dihaluskan pakai ayaan. Di zaman Nabi enggak begitu. Makan roti, makan hasil dari adonan kasar-kasar pun mau. Pokok sudah ditumbuk begitu, diadoni jadi roti sudah. Nah, di zaman sahabat mulai agak modern, biar halus itu diayak. Itu oleh Aisyah disebut sebagai bid'ah. Umar bin Khattab ketika khawatir penghafal Quran mati, nanti Quran hilang. Nah, dia usul kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun, gimana?
kita melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Ini kan bid'ah. Jadi yang namanya membukukan Quran, menghormati Quran, itu pun oleh Abu Bakar dianggap apa? Bid'ah. Padahal itu di luar sulbil ibadah, itu di luar inti substansi ibadah. Tapi beliau pun menyebut itu bid'ah. Nah, bid'ah itu ada yang pengertian bahasa pokok di zaman Nabi nggak ada, bid'ah semua. Harokat Quran bid'ah, titik Quran bid'ah, CD Quran bid'ah. Padahal yang memproduksi itu Saudi yang Wahabi itu. Wahabi anti bid'ah, tapi memproduksi besar-besaran CD Quran. Gimana ini? Kok bid'ah? Nah, ini bid'ah lughatan. Sampean pakai celana, pakai hem, ini juga bid'ah. Majelis pengajian dipakai begini itu bid'ah. Habis. Kurang berapa menit? Nggih. Enggak tak tutup nih. Ya, pokoknya yang begini menurut beliau tadi, kalau saya persis zaman Kanjeng Nabi naik kuda atau unta, turung teko Unibro, lah beliau naik mobil, itu juga bid'ah dalam pengertian bahasa. Bid'ah lughatan, bid'ah dalam pengertian bahasa, itu yang hukumnya ada 5. Bisa mubah, bisa wajib, bisa sunnah dalam arti diberi pahala, bisa makruh, bisa haram. Inul joget-joget tanpa merudel, itu enggak ada di zaman Kanjeng Nabi. Makanya itu bid'ah. Dan karena bid'ah itu plus ada kemungkaran maksiat, itu bid'ah haram. Begitu. Kemudian begini-begini membuat diskusi semakin nyaman. Yang belakang bisa melihat, kalau tetap seperti zaman Nabi roto di lantai, iya oleh ustadz dukur, oleh ustadz ndek, sing manggen buri ndek pisan, kan nggak ketoro. Ini bid'ah dibuat untuk memudahkan tolabul ilmi, dibuat untuk memudahkan majelisul ilmi. Karena majelis ilmi itu baik, maka yang mendukung kebaikan hukumnya juga baik. Sunnah, Unibro sunnah, fakultas hukum sunnah. Nah, begitu. Terus ada yang makruh. Ya, makruh itu sesuatu yang baru, yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi, dan karena lughatan di luar masalah ibadah yang hakiki, di luar bid'ah yang hakiki, yang itu malah sedikit mengganggu. Misalnya begini, Nabi menganjurkan supaya soft depan dipenuhi. Nah, ketika sampean itu datang bareng dosen sampean, jatah soft depan itu tinggal 1 orang. Terus sampean karena sungkan dengan dosen, monggo Pak jenengan mawon Pak. Padahal mestinya sampean datang lebih dulu, lebih berhak masuk mengejar kesunatan itu. Koyok-koyok menghormati dosennya, monggo jenengan mawon, kula tak mundur. Itu bid'ah yang makruh. Wong ada kesunatan kok nggak diuber. Ada karyawan tukang nyapu, kebetulan mendapat undian jatah haji tahun ini. Lah dekan itu durung haji, sungkan deh, monggo dengan Pak Dekan, kalau tak mboten. Koyok-koyok api, tapi ini makruh. Wong ada kesempatan ibadah kok nggak mau. Ngalah dalam hal dunia itu baik, tapi kamu ngalah dalam hal ibadah malah makruh. Ono wong ayu, jangan ngalah. Allah dengan mawon. Nah itu yang sunnah. Ngalah. Kalau soal yang baik-baik ya kita rebut, pokok nggak sampai bermusuhan dan seterusnya. Ada bid'ah yang wajib. Jadi kalau lughatan, bid'ah dalam pengertian bahasa itu hukumnya bisa 5 itu. Nah, terus kalau bid'ah yang hakiki, bid'ah hakiki itu nambah-nambahi syariat. Tasyri'u ma lam yusyarra', mensyariat-syariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah maupun Rasulullah. Ngene iki jane peringatan 17-an niku di salat 17 rakaat usolli sunnatal istiqlal sunnah. Itu bikin syariat baru. Itu yang bid'ah hakiki. Meskipun kelihatannya sholat, apik itu sholat, itu haram. Itu yang sesat karena melakukan sesuatu yang Rasul tidak memerintahkannya, yang Rasul tidak menuntunnya di masalah-masalah yang memang tasyri'u ma lam yusyarra',
mensyariatkan sesuatu yang Allah maupun Rasulnya tidak mensyariatkan. Kalau sesuatu yang baru tidak menyangkut tasyrik, maka sesuatu yang baru itu tidak dihukumi bid'ah hakiki, tapi itu hanya bid'ah lughawi, bid'ah bahasa. Contoh, Mas Unibro ini karena ada hadis ya nawiru buyutakum bisolat wa tilawatil Quran, terangi rumahmu dengan salat sunnah dan baca Quran. Karena ada perintah baca Quran, sampean pun baca Quran. Tapi syariat tidak ngatur berapa lembar enggak diatur, jam berapa enggak diatur, sehari berapa lembar yang enggak diatur. Akhirnya sampean bikin sendiri, tidak ada maksud membikin syariat sakarepku. Setiap ba'da maghrib Anda baca 1 juz ya. Tentu itu bid'ah, karena tidak ada perintah dari Nabi bacalah Quran ba'da maghrib 1 juz. Itu enggak ada. Hadis begitu itu enggak ada. Tapi sampean membiasakan tradisi baca Quran ba'da maghrib 1 juz, kan enggak ada dalilnya. Begitu. Yang ibadah baca Qurannya, tapi mau berapa kan terserah kita. Waktunya jam berapa terserah kita. Itu meskipun enggak ada di zaman Nabi merutinkan 1 juz ba'da maghrib, enggak ada di zaman Nabi, itu bukan bid'ah hakiki, itu lughawi. Boleh-boleh saja, tapi setelah boleh lama-lama juga bisa haram. Kalau itu sampean jadikan ajaran yang sifatnya mengikat kepada santri-santri. Ini saya dulu dapat amalan ini dari guru saya, baca Quran itu harus 1 juz ba'da maghrib. Kalau tidak 1 juz, tidak ba'da maghrib, enggak sah. Akhirnya kepada seluruh masyarakat sampean, jamaah sampean, murid sampean, diajarkan seperti itu, sehingga di kalangan mereka itu kayak menjadi syariat. Kudu 1 juz, kudu ba'da maghrib. Ini namanya nambah-nambahi hukum, ini namanya nambah-nambahi syariat, mewajib-wajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, menurut saya itu menjadi bid'ah. Begitu. Terus yang sering saya buat contoh, imam rakaat kedua gulune gater garuk-garuk. Tentu ini bid'ah, karena enggak ada dalil Kanjeng Nabi pada rakaat kedua garuk-garuk leher. Cari sampai ndowe ya enggak ketemu. Nah, sampean di salat garuk-garuk leher kan melakukan bid'ah secara lughatan, secara bahasa. Tapi memang karena gatel, yo monggo-monggo saja. Terus ketika itu ditiru oleh santri sampean, terus dia ajarkan ke kampungnya, derek rukunnya sholat yang kelima, itu rakaat kedua harus garuk-garuk leher. Kalau tidak begini, tidak sah. Jadilah ajaran, jadilah syariat baru. Guru sampean tidak bid'ah karena memang gatel, sama-sama baru loh ya. Masyarakat sampean meyakini itu rukun, padahal tidak rukun, jadi bid'ah. Karena tasyri'u malam yusarra. Lah teman-teman yang mungkin gampang dididik bid'ah, itu yang teliti betul, ini lughatan apa syar'an, ini lughatan apa hakikatan. Dan yang kedua, kalau sampean tidak sa'alim Ibnul Qayyim, kalau sampean tidak sa'alim Ibnu Taimiyah, kalau sampean tidak sa'alim Imam Ghazali, tidak sa'alim Yai Ahmad Dahlan, jangan gampang berfatwa ini bid'ah, ini tidak. Enggak boleh sembarangan orang itu ngomong karakno ruwet gitu. Coba duduk dokter bikin tulisan lek sampean kemeng ngombe es, tambah kemeng kabeh. Enggak sembarang orang boleh ngomong. Masalah fatwa serahkan pada ulama. Yang kader Muhammadiyah jangan berfatwa sendiri, jangan keluar dari majelis tarjih. Majelis tarjih lah yang oleh Muhammadiyah diberi kewenangan untuk berfatwa. Yang NU ojo celometan sak karepe dhewe. NU, kader NU, jurusan teknik, jurusan ekonomi, terus berkolak, berfatwa. Jadinya enggak karu-karuan. Yang NU jangan keluar dari kitab kuning itu, jangan keluar dari ahkamul fuqaha, hasil-hasil putusan sidang Batul Masailnya Muktamar itu. Nah begitu, nggak tahu kalau yang PKS itu manut siapa, saya nggak tahu. Pokoknya semuanya kembalikan pada ahlinya, insya Allah ruwet-ruwet itu berkurang. Saya melihat yang ruwet itu kan goblok dengan goblok.
Engkel-engkelan golek menangan sakar PDW. Padahal dulu ketika Hamka nggak ada ruwet-ruwetan. Hamka itu pimpinan Muhammadiyah yang jadi ketua MUI, yang bisa ngayomi semua. Orang NU pun bisa menerima. Pak Hamka ngimami di masjid misalnya, Istiqlal biasa anak kunut, nggih, kunut juga dia. Halo. Misalnya ada orang NU seperti Hamka, ada tokoh Muhammadiyah seperti Hamka, kan luar biasa ini. Yang terakhir ucapan Yai Tolha, biyen itu kader NU, kader Muhammadiyah itu podo alime, jadi sama-sama mengerti. Monggo. Besok suatu saat akan ada era kader Muhammadiyah atau yang semacamnya goblok, sing NU ya podo gobloke, tukaran podo nggak ngerti ini. Muka-muka di Unibro nggak terjadi itu. Kuncinya kembalikan kepada ahlinya. Kalau nggak ahli jangan berfatwa, jangan berbicara. Terus kalau zaman berbicara terang-terangan aja. Menurut golongan kami, fatwa Ibnu Taimiyah begini. Orang lain bersikap, ikut sakarepku, gak ikut sakarepku. Saya bukan Wahabi. Ojo kok menurut Islam begini, lek enggak ngene kafir. Ojo kok koyok Ibnu Taimiyah itu satu-satunya ukuran Islam, lek beda karo Ibnu Taimiyah kafir kabeh. Lewong muridnya Ibnu Taimiyah saja, Ibnul Qayyim itu kadang-kadang juga beda dengan Ibnu Taimiyah. Kalau ukuran satu-satunya Ibnu Taimiyah, apa Ibnul Qayyim yo kafir bisa? Terus yo apa ini? Wallahu a'lam bishawab. Ini saya banyak mengutip dawuh-dawuhnya Ibnul Qayyim itu. Tak beri satu aja ya, biar sampean bisa mengukur saya ini sama dengan Ibnul Qayyim atau tidak. Karena yang sering diangkat kan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Qayyim kan begitu. Ya, barangkali kelewatan. Nopo kelewatan ini? Barangkali ada yang kelewatan. Ibnul Qayyim kitab Ar-Ruh halaman 11, kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabri yaqra'una indahul Qur'an. Sahabat Ansor itu punya kebiasaan kalau ada mayit yang mati itu terjemah letterlek. Kalau zaman guru guyu ada mayit yang mati, ya mesti mayit itu mati. Idza mata lahumul mayyit. Nah, kalau terjemah bebas, sahabat Ansor itu punya tradisi kalau ada temannya yang mati, mereka bergantian baca Quran di makamnya situ. Dapat satu juz ganti temannya, dapat satu juz ganti temannya. Itu menurut Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh halaman 11. Percaya sakarmu, gak percaya ya sakarmu. Mok meloki sakarmu. Loh kok ngono tiba Ibnul Qayyim? Aja gampang dadi kagetan ngono. Mulane maca sing akeh, dan pengajian itu jangan hanya dari satu kelompok tok, garakno kagetan. Loh. Gitu. Di Malang itu mumpung zaman di Malang banyak ustadz, tokoh Muhammadiyah alim-alim, tokoh yang NU juga alim-alim. Gus Suti ngaji, pokoknya sempat aja. Gus Soleh, Habib Soleh ngaji. Ya Mas Duki ngaji, Pak Taufik itu di Blimbing di kantor cabang Muhammadiyah ngaji Riyadhus Shalihin, melok pisan begitu. Terus Pak Yai Mukhlis Usman di gantian dengan saya di Ahmad Yani ngaji tafsir, tapi beliau baca subuh zaman juga melok. Lah sing dimelok isi tuk to. Lek gak iki neraka, lek gak iki neraka. Lah sampean kapan ngapling swarga iki? Kok iso? Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Marzuki tadi adalah satu penegasan dari apa-apa yang telah disampaikan oleh penulis buku yang kita bedah pada pagi hari ini. Biar diskusi ini tambah ganyeng, tambah rame, kita buka satu, karena kita di sini punya waktu yang terbatas, sekitar 20 menit lagi ini diskusi ini akan ditutup karena
sesuai jadwal akan ditutup sampai jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kiai yang ada di tengah, ini pertanyaan untuk beliau. Ini terkait dengan penilaian hadis yang kepada kepada Mahruz Ali. Bapak mengatakan bahwa hadis yang diteliti oleh Mahruz Ali itu adalah dhaif, keliru. Jadi penilaian dari Mahruz Ali itu adalah dhaif, kan begitu. Kemudian disangkal oleh Bapak bahwa ini Mahruz Ali masih belum meneliti dari jalur lain. Menurut kami, Pak, ya, menurut hemat kami, kalau ketika sudah meneliti dari satu jalur, ini sah-sah saja, tanpa meskipun kita melihat dari jalur lain. Nah, ketika ada jalur lain itu disebut dengan mutabi atau syawahid, istilah ulumul hadisnya seperti itu. Nah, maka ketika Mahruz Ali hanya meneliti hanya dari satu jalur saja, tidak meneliti dari jalur lain, itu saya pikir sah saja versi Mahruz Ali yang hanya meneliti satu jalur. Nah, apakah ketika Mahruz Ali hanya meneliti satu jalur itu saja itu bisa keliru? Kan tidak. Berarti kalau begitu ketika Bapak menyalahkan Mahruz Ali, berarti Bapak mengklaim sendiri bahwa versi Bapak lah yang benar. Kan seperti itu juga. Terima kasih. Saya dari Ma'had Ali Al-Hikam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan kepada kami menyikapi tabir di balik kebohongan buku mantan Kiai NU menggugat sholawat dan syirik yang ditulis oleh Haji Mahruz Ali. Sebenarnya ini telah sekitar 1 tahun yang lalu telah dibedah di IAIN, dan beliaunya pada waktu itu tidak hadir dengan alasan keamanan. Oleh karenanya kemudian disampaikan oleh Bapak Zahro itu pelecehan kepada institusi karena beliau menulis buku dan tidak bertanggung jawab. Kemudian pagi ini juga digelar di Unibrau. Tentunya kita tidak usah terlalu bermuluk-muluk atau membesar-besarkan buku yang telah beliau tulis. Capek kita untuk menanggapi hal seperti itu karena serangan dari luar semakin banyak. Oleh karenanya kepada Bapak yang satu, Bapak Kiai Haji Abdullah Samsul Arifin, terima kasih atas beliau telah menangkap beberapa kajian yang seperti ini yang mengkanter bahwa buku tersebut adalah buku yang tidak alim. Jadi tidak usah dibesar-besarkan. Menurut kami hanya menyibukkan waktu dan keilmuan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dia tulis. Kemudian yang kedua, apakah ada sebuah gerakan untuk khususnya kaum muda NU mensweeping buku itu biar tidak beredar lagi, karena ini akan merusak kerukunan umat Islam beragama. Banyak yang disampaikan, daripada kita ribet menggunakan waktu untuk nanggapi orang yang menurut saya kurang bertanggung jawab. 2 kali beliau dihadirkan dalam forum yang terhormat, ternyata tidak hadir. Maka kader-kader NU bikin gerakan di toko-toko dan di lainnya, mohon untuk di sweeping dan tidak beredar. Saya katakan buku tidak bertanggung jawab. Kalau beliaunya bertanggung jawab, tentu dia akan datang dalam institusi yang terhormat ini, dan itu usulan dari kami. Terima kasih. Sebenarnya masalah seperti ini ya, langsung ke inti kan ya. Masalah bukunya teman kita Mahruz Ali, walaupun nama saya Ali Mahruz, tapi saya agak terpukul gitu ya. Soalnya saya ingat Bapak Kiai Haji yang di Lirboyo dulu siapa? Nah itu yang saya tanyakan pertama, yang jadi tuduhan bahkan di forum diskusi Brawijaya ini di dunia maya ada forum namanya Wahabi dicela, Wahabi dibela. Yang saya tanyakan tuduhan-tuduhan ke teman-teman yang mau mengorisi Wahabi, malah dikatakan kita itu ahli kalam. Apakah memang seperti itu? Dengan
ilmu mantik, ilmu sebagainya, balaghah dan sebagainya itu dimasukkan kategori ilmu kalam. Sedangkan saya pernah dapat terbitan buku dari Arab Saudi bahwa mazhab 4 itu melarang dan tidak suka terhadap ilmu kalam. Ya, yang kedua, saya agak bingung ya, teman-teman Wahabi ini imamnya siapa gitu loh. Kabur. Saya tanya, apakah Muhammad bin Abdul Wahab? Coba buka kitab Ahkam Utamaninya, di mana beliau meriwayatkan tentang apa? Membaca Al-Quran di kuburan. Kemudian Ibnul Qayyim, ini saya tanya lagi ya, Ibnul Qayyim itu sebenarnya ada berapa sih? 1 apa 2? Ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Saya dapat ini dari Al-Ustadz Abdul Hadi Al-Hikam juga ya. Itu. Kemudian kalau Ibnu Taimiyah, lihat fatwanya, orang Nahdliyin dicap sesat karena Al-Asy'ari juga kan, seperti itu. Padahal Ibnu Taimiyah juga dalam fatwanya menganggap Al-Asy'ari juga. Apakah Albani? Saya tanda tanya ini. Sebenarnya pertanyaan saya ini untuk Bapak Mahrusali kalau datang gitu loh, itu. Tapi berhubung ini nggak datang, saya tanya siapa yang ada gitu aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Pertama dari Al-Hikam, memang di dalam meneliti hadis itu tidak harus semua jalur, tapi di situ kita juga kenal apa yang disebut dengan istilah muqarnatul mutun. Muqarnatul mutun itu adalah membandingkan antara matan yang satu dengan matan yang lain, yang di situ sekaligus juga kita lihat sanadnya, di mana ketika ada kelemahan di dalam satu sanad, kok ternyata dilihat dalam sanad yang lain itu tidak ada kelemahan, maka itu kan bisa terangkat sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau itu di tingkat para sahabat, itu disebut dengan istilah adalahnya syahid. Kemudian di bawahnya, perawi di bawah sahabat, itu disebut dengan istilah tabi. Persoalannya di sini, Mahrus Ali itu mengutip hadis itu dari 2 sumber. Artinya hadis ini disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, dia juga mengutip dari Sunan Ibnu Majah, tapi kemudian memberikan penilaian langsung hadis ini dhaif jiddan, itu bahasanya dia, dhaif jiddan, itu diberikan kepada kedua-duanya. Padahal yang dhaif itu adalah yang ada pada riwayat Ahmad bin Hambal, sebab yang dipersoalkan di situ ada perawi yang namanya Fudail bin Marzuk. Sementara di dalam riwayat Ibnu Majah itu jalurnya menggunakan Yazid bin Harun. Jadi kalau hadisnya itu hanya diambil satu periwayatan, dia mengatakan hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal karena ada jalur yang namanya Fudail bin Marzuk, sanadnya adalah lemah, sebab Fudail bin Marzuk itu orang yang tertuduh Syiah dan sering melakukan suatu kesalahan di dalam periwayatan, itu bisa diterima. Tapi kedua-duanya itu dikutip langsung dinilai kedua-duanya, padahal ada jalur yang lupa, itu yang tidak bisa. Yang tidak bisa ini yang menandakan ketidaktelitiannya. Kemudian yang kedua, yang paling fatal ada penyaduran itu. Penelitian itu dilakukan oleh Haji Mahrus Ali, di mana di dalam Zadul Ma'ad hanya dimunculkan hadisnya, tidak disebutkan nilainya daripada hadis itu oleh Ibnul Qayyim. Sekaligus jawab di sana, yang saya tahu Ibnul Qayyim itu satu, cuma menyebutnya begini. Kalau menyebut Ibnu Qayyim itu diteruskan dengan Al-Jauziyah, tapi kalau disebut dengan Ibnul Qayyim titik tanpa diberikan dengan Al-Jauziyah, jadi bukan 2. Menyebutkannya bisa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim tok. Gitu. Jadi alnya itu pengganti daripada Al-Jauziyah. Memang rawan ini ada yang menganggap itu ada 2 orang, tidak. Itu 1 orang, tapi bisa disebut dengan 2 ungkapan yang berbeda. Disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauziyahnya sudah masuk kepada Al-Qayyimnya di situ. Jadi tidak disebutkan. Sempat juga saya dengar informasi 2, ternyata setelah ditelusuri lagi tidak ada. Orangnya antara Ibnu Qayyim dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan Ibnul Qayyim itu satu manusia, cuma menggunakan 2 nama begitu. Jadi identitasnya akhirnya jadi satu, tapi penyebutannya berbeda di kalangan para ulama itu. Lah Ibnu Qayyim di situ, ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad di situ ternyata hanya mengutip hadis ini tanpa memberikan komentar. Nah, hadis itu diambil oleh Haji Mahrus Ali dari kitab Zadul Ma'ad,
kemudian dia komentari, baru terakhir setelah komentarnya dia, hadis ini dhaif jiddan, di belakangnya dikasih footnote Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini seakan-akan yang menilai kan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, padahal yang menilai dia, bukan Ibnul Qayyim. Ini yang saya katakan tadi, ada pelacuran di situ. Jadi mengutip satu pendapat, menisbatkan pendapat kepada orang lain, padahal itu bukan pendapatnya. Jadi kalau hanya persoalan ngambil satu hadis tapi dijelaskan yang ada dalam sanad ini lemah, itu boleh, guys. Cuma kalau hadisnya itu semuanya sanadnya diambil, semua jalur diambil, diteliti satu, dihukumi dhaif semua, itu salah. Gitu. Jadi saya mengatakan salahnya di situ tadi. Salahnya dia munculkan dua riwayat, Ahmad dan satu riwayatnya Ibnu Majah, yang diteliti hanya riwayat Ahmad, kemudian dijadikan penghukum terhadap hadis yang juga diriwayatkan Ibnu Majah. Itulah kesalahan di dalam menilai hadis, ya. Nanti dipelajari lagi mumpung masih di Al-Hikam di Mahat Ali, ya, dalam penilaian hadis. Baik, kemudian gerakan untuk mensweeping buku, memang sebagaimana saya katakan pada waktu itu, kita menanggapi seperti ini menghabis-habiskan waktu. Ada persoalan lain yang lebih besar yang harus kita garap, menghadapi kemiskinan, kebodohan, kemudian pendangkalan akidah yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini yang lebih penting untuk kita sikapi. Tapi persoalannya, karena buku ini hadir sebagai harokah fikriyah, tidak bisa kita tolak dibaca oleh orang lain, maka harus ada buku pengeimbang. Khawatirnya orang hanya baca satu buku, tidak baca pengimbangnya, itu banyak yang terpengaruh. Apalagi dia tidak tahu cara ngutipnya salah, cara nerjemahkannya salah, kan tidak bisa punya penilaian yang seperti itu. Makanya harus dimunculkan di situ sebagai penyeimbang. Nah, kemudian apakah tidak ada gerakan untuk sweeping? Banyak yang mengusulkan seperti itu, tapi kita masih tetap berada pada garis selama itu harokah fikriyah. Kita juga jawab dengan harokah fikriyah, jangan menggunakan gerakan-gerakan emosional, dianggapnya justru kita tidak punya argumentasi. Jadi itu sudah sama-sama dilakukan. Perkara buku itu masih terus berjalan dan dibaca orang, ya kita harapkan buku yang membantahnya atau buku-buku lain yang senada walaupun tidak langsung membantah, itu juga bisa dibaca orang sehingga orang bisa tahu. Minimal dengan baca bukunya Kiai Marzuki tadi, itu juga bisa membantah, kecuali yang baca tidak bisa bahasa Arab, karena bukunya beliau berbahasa Arab dan tidak ada terjemahannya. Ini karena khawatir bid'ah tadi sehingga tidak diterjemah begitu. Jadi ditulis dengan bahasa Arab. Terus kemudian Mahrus Ali tinggal dibalik jadi Ali Mahrus namanya. Saudi melarang orang belajar ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu kan bagian daripada ilmu tauhid, sering disebut dengan ilmu usuluddin, sering disebut dengan ilmu akidah. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena yang dibicarakan, didiskusikan adalah terkait dengan kalamullah. Kenapa disebut dengan ilmu tauhid? Karena di situ yang didiskusikan tentang bagaimana mengesahkan Allah. Kenapa di situ disebut dengan ilmu usuluddin? Karena yang dibahas tentang dasar-dasar agama. Kenapa di situ disebut dengan ilmu akidah? Karena membahas tentang sistem keyakinan. Apakah Saudi melarang? Bahasanya begitu, tapi mereka tidak bisa lepas dari pembahasan ilmu kalam. Justru sekarang ini kita juga terjebak. Kesalahan orang gampang menilai syirik, menilai kufur kepada orang lain, itu karena terpengaruh dengan pembagian ilmu kalamnya ala Ibnu Taimiyah tadi. Ibnu Taimiyah ini yang memulai membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Itu yang membagi pertama Ibnu Taimiyah. Dan buku itu sekarang sudah, pembagian itu sudah banyak ditolak oleh orang, banyak dibantah. Orang yang dia mengatakan bahwa nabi datang ini untuk menegakkan tauhid uluhiyah. Sebab orang-orang musyrik dahulu sudah bertauhid secara rububiyah. Karena ketika mereka ditanya siapakah Tuhanmu, mereka akan mengatakan Allah. Mereka masih menjadikan sesembahan selain Allah. Lah itu sudah ditolak, bahwa tugas nabi itu bukan semata-mata tauhid uluhiyah, tapi juga tauhid rububiyah. Karena pertanyaan dalam Al-Quran bukan alastu bi ilahikum, tapi juga alastu bi rabbikum. Banyak itu tolakan-tolakannya. Nah ternyata berangkat dari situ, mereka itu menganggap kita ini sudah bertauhid secara rububiyah. Orang yang bertawassul, beristighosah itu akhirnya dipendungi dari situ. Ini bertauhid secara rububiyah. Kenapa? Karena dia sudah mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak ada pencipta selain Allah. Tapi belum bertauhid secara uluhiyah. Kenapa? Karena masih menjadikan sesembahan selain Allah. Ya lagi-lagi menganggap kita bertawassul itu kita menyembah kepada
mutawassal bih itu. Jadi orang Saudi bukan tidak mau sama ilmu kalam, mereka juga masuk terjebak ke sini. Walaupun tidak, kadang-kadang ada yang tidak mau melakukan penyebutan nama itu. Ya saya kira itu sudah saya jawab semua pertanyaan yang masuk. Makanya karena tadi pertanyaan sebetulnya mau ditanyakan ke Mahrus Ali karena tidak datang, dilemparkan ke saya, maka jawabannya juga jawaban versi saya begitu. Jadi untuk lebih jelasnya ya silahkan dilihat pada buku yang ada itu. Makasih. Terima kasih. Kalau Yai Hasyim Muzadi punya murid, lalu murid-murid itu ada yang cerdas, daya ingatannya kuat, nyatet, lalu ada lagi murid yang lalian, goblok, begini. Nah, kemudian ajarannya Yai Hasyim itu sampai pada masyarakat, ada yang lewat santrinya yang goblok tadi, ada yang lewat santrinya yang cerdas-cerdas, ingatannya kuat, dan mereka soleh. Nah, ini kalau riwayat yang doif itu hanya dari jalur yang murid lalian itu, gampang gendaan, lalian, itu tok yang dihukumi doif, iya. Tapi kalau di Kebiahuyah yang lewat mas ini kan Ali Makhrus ini soleh kan, ini juga menyampaikan ajarannya Yai Hasyim Muzadi, dan ini apalannya kuat, merekam, mencatat, mengamalkan. Tentu yang lewat ini kan riwayatnya kuat, akurat, valid. Nah kalau ini juga dianggap lemah, kan ya ngawur itu. Begitu. Jadi seperti kasus ini tadi, yang lemah ya lemah, yang sahih ya sahih, atau yang hasan menjadi tetap hasan. Dan istilahnya yang lemah tadi menjadi hasan li ghairihi. Yang hasan tetap hasan, yang lemah menjadi hasan li ghairihi. Jangan kok yang lemah-lemah, yang hasan menjadi lemah. Opo gobloknya sampean menjadikan mas ini jadi goblok juga? Kan ya enggak. Justru pintere mas ini iso membuat sampean pinter, sama nanti diralat. Oh gak ngono mas, iki lho rekamane. Oh iya. Jadi yang pinter bisa bikin yang goblok menjadi pinter, bukan kok yang goblok bisa bikin yang pinter menjadi goblok. Ini ilmu kalam ini. Itu mantek. Terus orang yang merasa nggak perlu balaghah dan sebagainya dalam memahami Al-Quran, itu tidak mungkin, karena tidak semua lafadz Quran dimaknai secara letterlek, bisa dimaknai secara makna hakiki. Mesti ada makna kinayah, ada makna majazi. Terus terang dalam bahasa sehari-hari sudah. Nah, nanti di Quran juga banyak kalimat-kalimat yang seperti itu. Sampean ini Joko main-main ke rumah perawan. Nah di sana disuguh kopi. Nah sampean bilang begini, Mbak, enak Mbak, kopi ini cocok saya. Itu makna hakiki apa makna kinayah yang sampean maksud? Masya Allah Mbak, baru kali ini saya minum kopi cocok pas ya. Apa? Loh, kalau kadung cinta, kadung cocok, meskipun kopi ini pahit ya dibilang enak. Itu namanya kinayah. Kopi ini enak, opo maneh sing gawe kopi, ngono lho Mas. Jadi maksudul a'dzam itu dhek cocok karo sampean, sampean cocok karo dhek, ngono lho. Al maksudul a'dzam, sekalipun yang disebut itu kopi. Ya. Wong kopi tanpa gula rasane kaya ngene, opo maneh lek sing gawe dhekne dan pakai gula mendahne. Nah, majas juga begitu. Yang beliau dawuhkan tadi, saya ke kampus dan melihat bunga mawar yang sedang menenteng tas. Mosok ada bunga mawar menenteng tas? Ya enggak ada. Maksudnya bunga mawar itu mahasiswi cantik secantik mawar, bukan kok bunga mawar temenan. Nah, majas seperti itu banyak dalam bahasa sehari-hari. Misalnya saya ngomong ke istri, "Apa Dik sampean? Niki lho tasik masak sego." Ya, itu majas juga. Jadi sampean adalah apa sego dimasak. Tapi kalau enggak ngomong begitu ya panjang jadinya.
Saya mas masih masak beras, tak campur dengan air, tak udek-udek, kompor tak hidupkan agar nantinya ada isi sego. Lah sapa mau ngomong panjang-panjang begitu? Ya, zaman bilangnya masak sego. Dari Lamongan naik apa mas? Naik sepur. Kan gitu aja kan? Zaman bilangnya naik sepur. Padahal yang sama naiki itu satu jok kecil yang ada di salah satu gerbong di sepur itu. Nah, apa ya sampean? Goro sampean? Bokongmu apa dawa sak sepur? Kok iso naik sepur itu? Ya itulah namanya majas. Ya dzikrul kul wa iradatul ba'di. Yang disebut semua bendanya sepur, yang dimaksud hanya jok satu itu. Bal-balane ndi? Bal-balane Surabaya karo Malang. Apa wong sak Malang bal-balan kabeh? Kan ya ora. Tapi bahasa begitu sudah biasa. Artinya 11 orang yang menjadi tim Arema itu musuh 11 orang yang menjadi tim Persebaya. Tapi yo jarang tuh orang ngomong jangkep begitu. Numpak sepur, masak sego, kali ini milih. Itu pun ya salah. Kali milih. Yang benar itu air mengalir di sungai. Lek sungai ini menengahi. Tapi mosok sampean berbahasa yo repot ngono iku. Salah mas kalau kali mengalir, sing bener air mengalir di sungai. Lah itu namanya majas. Majas itu bagian dari bayan, bagian itu bagian dari balaghah. Lah saya ini di kampus ngajar balaghah. Lek sampean meniadakan balaghah sama dengan mateni rezeki saya. Enggak, supaya Quran itu pemahamannya pas, lafadznya pas. Itu perlu ada alat yang namanya balaghah dan sebagainya itu. Kemudian nambah sedikit, menurut saya kalau sweeping jangan. Tapi misalnya sampean atau siapalah dengan beberapa orang matur ke polisi, matur ke kejaksaan, akhirnya menjadi perdebatan di meja hijau. Terus diputuskan buku ini harus ditarik karena menimbulkan ruwet-ruwet. Nah itu monggo, kan boleh-boleh saja karena zaman sebagai kader NU merasa dirugikan. Lah orang yang merasa dirugikan kan boleh loh, menggugat apa itunya, menggugat juga boleh. Begitu loh. Tapi kalau sampai sweeping ojo, sepisan itu tadi. Wong fikriyah kok dilawan dengan badaniyah. Yang kedua, malah seneng kono. Neng toko entek didrop maneh laris tambah. Ini tambah nyeneng nih wong. Tapi enggak apa-apa sampean bolone tadi. Saya nambah satu kalau boleh tentang bukti otentik bahwa tawasul itu tidak syirik. Tawasul itu oleh orang berdoa tidak langsung kepada Allah. Bukan begitu tawasul itu. Kalau tidak tawasul itu disuruh doa langsung berdoa. Kalau tawasul disuruh doa tidak langsung berdoa. Jadi tidak langsung berdoa itu beda dengan berdoa tidak langsung. Ngerti? Ndonga langsung ndonga itu tidak tawasul. Tapi kalau ndonga nggih tak wudu dhisik. Mari wudu, sholat hajat atau sholat syukurul wudu. Mari ngono, terus maca Quran, Yasin atau apalah, terserah. Orang-orang lebih maca Yasin. Selesai baca Yasin, baca sholawat. Yang 10 apa berapa, habis itu berdoa. Ya Allah, mohon wudu, sholat hajat, Yasin, sholawat, Engkau terima. Yang kedua kami mohon berkat fadilahnya Yasin, sholat hajat, wudu. Mohon jodoh saya segera datang. Amin ya rabbal alamin. Ini namanya tawasul dengan amal. Sama-sama langsung kepada Allah. Yang pertama itu ndonga, ya Allah, jaluk jodoh. Itu langsung ndonga, tidak tawasul. Kalau yang tawasul, ya Allah berkat ini, kami mohon ini. Dia langsung kepada Allah. Enggak ada wali yang menengah-nengai, yang mengantarai antara dia dengan Allah. Mintanya langsung kepada Allah. Cuma berdoanya tidak langsung berdoa. Amal soleh dulu. Itu namanya tawasul dengan amal.
Yang Ibnu Taimiyah itu membolehkan. Nah, kalau tawasul itu dianggap syirik dengan tujuan minta-minta kepada selain Allah, maka tawasul dengan amal pun ya syirik, karena amal itu bukan Allah. Kalau sampean tawasul dengan amal, berarti kayak sampean minta-minta kepada amal. Lah amal itu kan selain Allah, kan syirik juga. Kalau tawasul dengan amal tidak diartikan minta-minta pada amal, maka sebetulnya tawasul dengan Rasul itu juga tidak dimaknai minta-minta pada Rasul. Yang itu tadi riwayat dari beliau tadi, setelah si Dorir, si buta itu wudhu, terus berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Delon pahamono, apa ini ada nabi yang mengantarai dia dengan Allah? Coba artinya begini, ya Allah, sungguh aku meminta padamu. Loh, langsung Allah, langsung Allah. Jadi kalau dituduh syirik minta pada nabi, enggak. Ya Allah, sungguh aku minta padamu ya Allah, wa atawajjah, ku hadapkan diriku ilaika padamu juga, binabiyika, terserah. Bi itu bisa dimaknai ma'iyah, bisa dimaknai isti'anah, dengan pertolongan, dengan syafaatnya kanjeng Nabi. Jadi kita minta pada Allah dengan syafaatnya kanjeng Nabi. Kalau bi itu ma'iyah, minta kepada Allah bebarengan kanjeng Nabi. Sahabat berdoa bersama kanjeng Nabi, binya ma'iyah, minta kepada Allah bebarengan kanjeng Nabi. Kita secara fisik nggak bisa bareng kanjeng Nabi. Bi itu maknanya isti'anah. Ya Allah, dengan pertolongan, dengan syafaatnya Nabi, kami minta ini ya Allah. Mintanya kepada Allah. Kalau dituduh syirik dengan tujuan minta-minta pada Muhammad, ya tujuan yang salah alamat toh. Tidak minta-minta pada Muhammad. Ziarah Sunan Ampel, selesai membaca Yasin seterusnya, ndongo imame itu, pimpinan rombongan itu ndongo. Mulane ngerti bahasa Arab, cek ngerti isine. Dongane ya Abdullah itu. Enggak ada satu kalimat pun yang dimaknai minta-minta pada Sunan Ampel. Jangan mudah-mudah memusyrikkan orang, mengkafirkan orang yang tidak kafir, kafir jewe tambah. Katanya hadis Bukhari, man qala li akhil muslim ya kafiru aw ya adu Allah fa illa faqad ba'a ila ahadihima. Kalau yang dikafirkan itu ternyata enggak kafir, maka yang ngafirkan itu malah kafir sendiri. Itu begini pimpinan rombongan itu doanya kalau di Indonesia kan, ya Allah mohon Yasin, tahlil, macam-macam itu panjenengan terima. Ya Allah mohon fadilahnya, amalnya Yasin milik sampean, pek-peken dewe. Gitu. Amalnya tahlil pek-peken dewe. Tapi fadilah kan milik Allah. Fadilah berkat sampean baca Yasin, sakinah berkat sampean baca Yasin, rahmat berkat sampean baca Yasin, itu duduk nek sampean. Kapan zaman bikin sakinah, bikin itu milik Allah. Ya Allah, barokah fadilah surat Yasin, tahlil, mohon itu sampaikan kepada Mbah Sunan Ampel. Yang ketiga kami mohon ya Allah berkat surat Yasin, berkat karomahnya Mbah Sunan Ampel, kami mohon selekasnya dengan paringi jodoh ya Allah. Nah itu namanya tawasul dengan Sunan Ampel. Nggak ada unsur minta-minta pada Sunan Ampel. Makanya jangan gampang dituduh syirik. Terus sedikit lagi, sampean bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, itu dalam ucapan terima kasih atau apa di awal itu, ya, berkat dukungan dari teman-teman, berkat ini, alhamdulillah skripsi bisa kami selesai. Enggak sampean selesaikan dewi, ya berkat orang-orang itu tawasul itu namanya. Kadang orang itu anti tawasul tapi enggak disadari dia sendiri melakukan tawasul. Nah, terus wakilah saya diri belum pernah buka, ketika ngomong dengan teman-teman yang anti tawasul, dia bilang begini, menurut Ibnu Taimiyah, kalau tawasul dengan wali yang hidup boleh, tidak syirik. Tapi kalau tawasul dengan wali yang sudah mati, tidak boleh, itu syirik. Pikiran saya nggak bisa menerima. Kalau tawasul itu dipahami minta-minta kepada wali, dan itu syirik. Sebetulnya minta pada siapapun selain Allah
bahwali urip, bahwali mati kan ya syirik semua. Wong ya minta kepada selain Allah, kan jadi lucu. Misalnya nyembah berhala, lek berhalane urip enggak syirik, tapi lek berhalane mati syirik, kan jadi lucu. Jadi kalau minta-minta pada selain Allah itu syirik, bahwali urip, bahwali mati ya syirik kabeh, kan begitu. Ini yang pikiran goblok nggak bisa menerima ini. Entah kalau saya bisa menerima, saya nggak tahu. Nah, saya kira begitu. Tambahan sedikit tentang tawasul. Jadi tawasul itu tidak langsung berdoa, bukan kok berdoa secara tidak langsung, ya, tidak langsung berdoa. Kalau tidak tawasul, disuruh berdoa langsung berdoa. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi ini ditutup, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan oleh kedua pemateri begitu. Gitu. Karena season kedua tidak jadi dibuka, saya nambah sedikit juga. Jadi sebagaimana dikatakan Kiai Marzuki tadi, Ibnu Taimiyah itu orang Wahabi memperbolehkan tawasul dengan orang yang masih hidup, kemudian dengan orang yang mati tidak boleh. Ini yang memang fatal. Kita tidak pernah menganggap orang yang ditawassul itu punya kekuatan. Kekuatan hanya milik Allah. Berarti kalau tidak punya kekuatan, maka yang hidup tidak punya kekuatan, yang mati tidak punya kekuatan. Ketika bertawassul dengan orang yang hidup diperbolehkan, dengan orang yang mati tidak boleh, itu karena Ibnu Taimiyah menganggap yang hidup punya kekuatan, yang mati tidak punya kekuatan. Justru tambah fatal di situ ketidakbolehannya. Berarti selain Allah punya kekuatan, yaitu orang yang hidup tadi. Ini ada pernyataan seperti itu. Jadi cuma persoalannya karena ini tidak dipahami, jadilah seperti itu. Ucapan terakhir yang perlu saya katakan, kalau ada pohon diterpa angin, pohon itu tumbang. Jangan menyalahkan angin yang menerpa kepada pohon itu, tapi paling tidak karena ada kekeroposan di dalamnya. Kalau sampian ada ucapan-ucapan yang tidak jelas, argumentasi dan dalil yang tidak mapan, langsung terpengaruh. Jangan semata-mata menyalahkan yang mempengaruhi, tapi karena dalam diri sampian juga ada kekeroposan karena tidak memahaminya. Kalau paham maka tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Terima kasih disampaikan kepada Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin yang telah menjelaskan panjang lebar mengenai isi buku ini dan menjelaskan dengan luas beberapa pertanyaan yang telah diajukan tadi. Sekali lagi untuk pemateri berdua, kita aplaus yang sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum acara diskusi ini tutup, ada hadiah dari panitia untuk 3 penanya tadi. Dimohon untuk ke depan dan menerima 3 buku yang telah disediakan di sini. Dari yang sebelah sana. Sekali lagi disampaikan banyak terima kasih, khususnya lebih-lebih kepada kedua materi yang telah bersedia hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, juga kepada para audien yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti diskusi ini. Adapun konklusi dari diskusi ini, saya yakin sudah ada di benak dari peserta semua sekalian dan tidak perlu kami ringkas begitu. Akhirnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf atas pemandu di sini. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an wa alaihi tuglan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا وأهلنا وأولادنا وديارنا في حفظك وحرزك وكنافك وحراستك من شر كل شيطان مريد وجبار
جبار عنيد ومن شر كل ذي بغي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.